Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kul. Mari kita siapkan hati kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian syukur kita malam hari ini. Haleluya! Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, amin. Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagi kami, bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Oh sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu. Sekali lagi, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Sekali lagi, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Telah banyak kami melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum
lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih lebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu,
Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita sembah, mari sembah. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari segalanya. Sebab Kau Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami sembah Kau Yesus. Bawa kami dekat, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekian Sikianamaya sande. Bahwa kami terus menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sungguh tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
Tapi dalam dahi semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini di rumah-rumah. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Cool Online untuk minggu ini, ya tanggal 3 Juni 2021. Dan sebentar sebelum kita akan memulai, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh juga duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa mari Engkau yang hadir di tengah kami, Engkau hadir di tengah keluarga demi keluarga di rumah-rumah di mana umat-Mu berada malam hari ini. Bapa, mari Engkau yang Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu ya Tuhan. Engkau juga menjamah mereka, melawat mereka, berbicara bagi mereka malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kuduskan urapi hamba-Mu sekali lagi. Kami tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa menyampaikan. Hamba berdoa biar Roh Kudus yang mampukan, bukan hikmat manusia, tapi hikmat perkataan manusia, tapi oleh karena Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Apa yang Tuhan sudah taruh untuk saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, dalam firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ke-26, saya akan bacakan buat setiap kita. Dan saudara, kalau saudara ada Alkitab, saudara juga pegang handphone, saudara bisa buka bersama dengan saya dalam Galatia pasal 5 ayat 16 mulai sampai dengan ayat 26. Judulnya dikatakan hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26 dikatakan demikian. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin, saudara. Nah, saudara, firman Tuhan yang tadi saudara bacakan buat Bapak Ibu Saudara, yang
mungkin cukup panjang, tapi dikatakan seperti judulnya, kata hidup menurut daging atau roh. Saudara, firman Tuhan memberi seakan-akan pilihan buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita hidup menurut daging atau roh, saudara. Tapi saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, seperti firman Tuhan juga dikatakan bahwa sesungguhnya, sejatinya Bapak Ibu Saudara, saudara saya, kita semua adalah makhluk roh adanya, saudara. Tuhan yang sudah menciptakan kita dari sejak semula dan melahirkan kita ya dalam roh dan kebenarannya. So, itu sebabnya saya mau ingatkan buat setiap kita, walaupun kita ini masih hidup dalam daging, dalam sementara waktu kita hidup dalam dunia, kita hidup dalam darah dan daging. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, firman Tuhan mengingatkan kita juga bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk roh adanya, saudara. Sehingga supaya kita mengerti akan hal ini, saudara. Nah, Tuhan juga mau dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya secara khusus buat anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara. Saya juga sering mengingatkan bahwa ketika kita membangun hubungan dengan pasangan dalam pelayanan saya sebagai dalam banyak bimbingan, saya juga mengingatkan bahwa dalam membangun hubungan dengan sesama, ya dengan orang-orang yang Tuhan akan berikan menjadi pasangan atau jodoh, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda diharapkan sebagai makhluk roh adanya, itu membangun hubungannya dalam roh terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum pada saatnya nanti akan disatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus dalam jiwa dan tubuh. Tapi Tuhan ingatkan bahwa sungguhnya sebagai makhluk roh yang adalah sejatinya makhluk roh, Bapak Ibu Saudara, kita ya sebagai anak muda juga disatukan lebih dulu dalam roh. Kita menjadi pasangan yang sepadan dalam roh. Kita sama-sama adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Dan ini penting, ini jadi satu prinsip. Kenapa? Karena mungkin banyak orang yang tidak mengerti ini, saudara. Banyak anak muda yang seakan-akan mengabaikan hal ini. Bahkan, saudara, bahkan tidak sedikit banyak anak-anak muda yang tidak melakukan ini, membalik keadaan, ya bukannya sepadan dalam roh, tapi sebaliknya sudah melakukan hubungan-hubungan yang salah, dosa, dan mereka disatukan, mereka menjadi satu dalam tubuh terlebih dahulu. Nah, saudara, ini yang saya mau ingatkan dan saya sering ingatkan sekali lagi, kita adalah makhluk roh, Bapak Ibu Saudara, ya, dan Tuhan mau untuk kita mengerti ini. Sebabnya kalau firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah untuk hidup dalam roh, saudara, dan mati dalam kedagingan. Ini yang saya kasih tema malam hari ini, hidup oleh roh dan mati dalam daging, saudara. Ya, Tuhan mau untuk kita perhatikan hal ini. Nah, ada 3 hal setidaknya yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk hidup oleh roh dan mati dalam daging, ya, saya percaya bukan kebetulan Tuhan banyak percayakan pelayanan-pelayanan kepada saya sebagai hamba Tuhan dalam melayani penghiburan dan sebagainya, gitu, saudara. Dan di situ saya banyak belajar, saya banyak melihat. Dan yang pertama yang saya perhatikan, bicara hidup oleh roh dan mati dalam daging, saudara. Yang pertama yang saya catat di sini yaitu adalah orang yang akan mati, dikatakan tidak akan fokus kepada yang fana atau sementara, tapi adalah kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, saya percaya saudara setuju dengan saya. Kalau satu saat, ya, atau mungkin kita melihat ada orang-orang yang kita kenal, satu saat kita melihat mereka mengalami keadaan bahwa seakan-akan dokter memvonis mereka, ya, bahwa hidup mereka, usia mereka tidak akan lama lagi, Bapak Saudara. Ada beberapa orang yang divonis oleh dokter bahwa Pak, Bu, usia Bapak tidak atau Ibu tidak akan lama lagi.
paling lama mungkin 3 bulan kira-kira gitu. Berapa banyak orang yang mengalami seperti itu Bapak Saudara. Ya. Dan ketika mereka mendengar vonis dokter seperti itu, walaupun juga saya mengatakan bahwa kita harus lebih tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang saya perhatikan kalau ada orang-orang yang mengalami keadaan seperti itu, saudara. Dokter berkata, Pak Bu, paling lama 3 bulan Bapak Ibu akan hidup lagi, hidup dalam dunia ini. Saudara, apa yang terjadi Bapak Saudara? Ya, saya percaya bahwa orang itu, saudara, ketika mendengar vonis itu mungkin bisa berakibat bahwa orang itu mungkin ada dalam ketakutan, saudara. Itu bisa terjadi. Tapi hal yang mungkin positifnya Bapak Ibu Saudara, yang perhatikan bahwa saya percaya bahwa kehidupan orang itu akan berubah Bapak Ibu Saudara. Kehidupan orang itu tidak akan sama lagi dengan kehidupannya sebelumnya. Mungkin dulu waktu dia masih sehat, masih kuat, dia masih bisa lakukan semuanya gitu. Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Dia hidup dengan sembarangan. Dia tidak peduli kepada orang lain. Saudara. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Saudara. Tapi ketika dia mendengar vonis dokter seperti itu, Pak Bu, paling lama Bapak Ibu akan hidup 3 bulan lagi. Saya percaya bahwa orang itu akan berubah Bapak Ibu Saudara. Dia akan memperbaiki hidupnya. Dia akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin sebagai suami atau mungkin sebagai istri, dia akan menjadi suami atau istri yang lebih baik, gitu saudara. Mungkin selama ini mungkin bisa konflik, cekcok, gitu saudara. Saya percaya dia akan berubah, gitu saudara. Dia akan memperlakukan suaminya atau istrinya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dia sadar bahwa saya nggak akan lama lagi, hidup saya singkat, maka saya mau isi dengan hal-hal yang lebih baik. Atau dia mungkin kepada orang-orang di sekitarnya, saudara. Mungkin selama ini dia terkenal sebagai orang yang suka menyakiti orang. Tapi saya percaya dia akan berubah, dia akan berusaha untuk menjadi berkat mungkin, saudara, dan sebagainya. Ini yang saya perhatikan, saudara. Jadi hal yang pertama bahwa bicara hidup oleh Roh, Tuhan mau kita hidup oleh Roh. Dan di sisi yang lain, yang secara otomatis kalau kita hidup oleh Roh, maka kita akan mematikan keinginan daging kita. Dan orang yang akan mati, poin yang pertama sekali lagi, orang yang akan mati tidak akan fokus. Ya, kenapa kita perlu lakukan ini? Karena orang yang akan mati tidak akan fokus kepada yang fana lagi atau yang sementara lagi, tapi bicara kekekalan, saudara. Nah, ini yang saya perhatikan. Ini saya mau sampaikan, mau ingatkan buat kita, saudara. Ya, mungkin kita nggak mendengar vonis dokter seperti itu, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan menghendaki kita untuk hidup oleh Roh dan matikan keinginan daging kita. Daging kita harus dimatikan, gitu saudara. Sebabnya mari kita fokus bukan pada hal-hal yang sementara, yang fana, yang ada dalam kehidupan kita, tapi bicara kekekalan, saudara. Karena Tuhan ingatkan bahwa saudara saya kita ini bukan berasal dari dunia ini. Kita sementara, saudara. Kita bukan berasal dari dunia dan kita tidak akan hidup di dalam dunia selama-lamanya, tapi bicara kekekalan. Kita akan sekekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saya teringat, saudara, ada 3 abjad huruf yang berurutan, ya. Saya sering sampaikan ini, tapi saya diingatkan kembali, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Ketiga abjad huruf itu adalah yang pertama B, yang kedua C, dan yang ketiga D. B, C, dan D. B ini adalah artinya birth atau kelahiran, Bapak Ibu Saudara. Sementara D adalah death. B, birth, kelahiran. D adalah death, kematian. Tapi di antara B dan D ini ada huruf C di tengahnya. Dan huruf C itu bicara chance atau choice, yang artinya kesempatan atau pilihan. Nah saudara, artinya ini berarti bahwa ternyata bahwa di antara kelahiran yang kita alami, kita ada dalam dunia ini, saudara. Dan pada saatnya kita akan
sama-sama mengalami, setiap saudara saya, siapapun saudara saya, apapun yang saudara saya miliki, yang Tuhan percayakan, kita akan mengalami yang namanya kematian, kelahiran, kematian. Tapi yang jadi pertanyaan, apa yang saudara saya sudah ambil, pilih? Apa yang saudara dan saya sudah ambil kesempatan selama saudara ada dalam fase kelahiran dan kematian ini? Apa pilihan, apa kesempatan yang saudara saya ambil ya untuk kita lakukan? Ini jadi satu pertanyaan penting buat saudara saya dalam kehidupan yang sementara. Ya, ini penting untuk kita pilih dan kita ambil kesempatan yang terbaik. Amin, saudara. Saya berdoa malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, perhatikan kehidupan kita, saudara. Ya. Di tengah keadaan yang mungkin tidak baik dalam masa pandemi seperti ini, Tuhan ingatkan, ayo kita fokus bukan kepada hal-hal yang fana atau sementara yang ada dalam dunia ini, tapi biarlah kita terfokus kepada kekekalan, saudara. Apa yang Tuhan sudah nyatakan buat saudara saya, ya, dan kita fokus. Sebabnya saya percaya bahwa di balik pandemi yang sampai hari ini kita masih alami, Bapak Ibu Saudara, saya renungkan begini, Bapak Ibu Saudara, bahwa seakan-akan Tuhan mengingatkan buat setiap kita, saudara, bahwa ayo saudara, kita jangan merasa nyaman. Kita jangan merasa saya akan hidup selama-lamanya dalam dunia. Sekali lagi, dunia adalah tempat saya. Oh tidak, saudara. Tuhan tidak menentukan Bapak Ibu Saudara dan saya selama-lamanya dalam dunia ini. Tuhan mau kita tidak nyaman dalam dunia ini, saudara. Itu yang saya renungkan, kenapa Tuhan izinkan sampai hari ini. Dan saya nggak tahu, walaupun mungkin vaksin sudah diberikan dan sebagainya, tapi kita nggak tahu sampai kapan ini bisa terjadi. Tuhan mau ingatkan, seakan-akan ayo kita jangan merasa nyaman. Kita jangan dipusingkan dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Fokus kepada hal-hal yang fana atau sementara ini, Bapak Saudara. Tapi sekali lagi kita fokus kepada kekekalan. Amin, Bapak Saudara. Ya, sebabnya mari kita perhatikan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Yang pertama dan yang kedua, Bapak Saudara, ya, yang kedua yang Tuhan taruh juga dalam kehidupan saya, yaitu bahwa orang mati, Bapak Saudara, ya, itu tidak akan meresponi apapun yang terjadi, baik itu baik keadaannya ataupun buruk, saudara. Nah, saudara, saya perhatikan, saya percaya saudara juga perhatikan yang sama. Ya, kadang-kadang saya ngobrol, bercanda dengan beberapa rekan. Saya ngomong gini, saudara, ketika melayani dalam penghiburan gitu, saudara. Dan saya katakan gini, saudara. Kamu tahu gak kalau orang yang mati itu, ya, percayalah, saudara, kita mau cubit dia, kita mau puji dia, atau intinya apapun yang kita lakukan, dia gak akan respon, Bapak Ibu Saudara. Benar apa benar, Bapak Ibu Saudara? Ya. Iya, Pak Pendeta, ya nggak akan, pasti namanya orang mati nggak akan respon. Kalau dia respon bahaya gitu, saudara. Benar, saudara. Makanya saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau kita hidup oleh Roh sekali dan mati dalam daging, saudara, jangan respon gitu. Biar daging kita jangan respon. Ketika mungkin ada banyak hal yang saudara dan saya alami gitu, saudara. Ya, Tuhan mau kita mati dalam daging kita. Gitu. Kita tidak merespon seperti orang mati tadi, saudara. Ya, orang mati itu dia apain aja nggak akan respon, dia akan tetap diem aja gitu, saudara. Ya, paling yang berespon adalah keluarganya, saudara. Waktu kita cubit atau apa begini ya, mungkin keluarga yang marah sama kita gitu, saudara. Nah, saudara, sekali lagi, bahwa orang mati tidak akan respon gitu, kepada keadaan
di sekitarnya. Ya. Dia akan baik itu baik ataupun buruk keadaannya. Makanya saudara, seakan-akan Tuhan mau ingatkan kita akan hal ini bahwa baik dipuji ataupun diberkati saudara. Ataupun mungkin juga ketika kita mengalami konflik dalam keluarga kita masing-masing ya. Sebagai suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudara, kita bisa mengalami itu semua saudara. Atau bukan mungkin juga dalam pekerjaan atau dalam pelayanan sekalipun Bapak Ibu Saudara. Ya, kita masih bisa mengalami itu. Ya, konflik dan sebagainya. Atau mungkin kita diberkati, dipuji dan sebagainya. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa saudara. Tapi ingat bahwa biarlah semua itu tidak mengubah tujuan hidup saudara saya yang Tuhan sudah tentukan. Untuk kita hidup bagi Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Itu tidak mengubah kehidupan saudara saya. Tujuan hidup yang Tuhan sudah tentukan sendiri. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara. Ini doa saya buat saudara saya. Ya, jangan kita berubah saudara. Berubah setia. Ketika kita dalam keadaan yang luar biasa. Atau bahkan keadaan yang terpuruk sekalipun. Saya berdoa untuk saudara saya tetap ada dalam Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Tetap ya ada. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap kuat, tetap teguh dalam Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Semua itu tidak membuat saudara saya berubah. Tidak akan menggoyahkan saudara saya. Untuk tetap percaya kepada Tuhan sekali lagi. Karena Dia Tuhan yang baik. Nah saudara, kalau saya boleh bersaksi sedikit Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan pun, sebagai pendeta, saya masih bisa mengalami banyak hal. Ya. Walaupun saya bersyukur buat keluarga, buat istri saya khususnya, buat anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami, bagi saya. Ya, luar biasa mereka mendukung, menopang saya, mendoakan saya, saudara. Ya. Ataupun saya bersyukur dengan sebagai hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan sepenuh waktu di GB Malahati, saudara. Saya bersyukur buat orang-orang yang Tuhan percayakan ada di lingkungan pelayanan saya, di sekretariat di gereja. Gitu. Saya bersyukur mereka adalah orang-orang yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya ketemu dengan banyak rekan-rekan pelayanan. Ya, mereka datang dan pergi mungkin, tapi saya ketemu mereka dan saya bersyukur, saudara. Ya, bersyukur. Kalau kita di sekretariat itu, ya saudara, ada orang-orang yang luar biasa tadi, ya, ada bosman gitu saudara, ya shalom bosman. Ada orang satu rekan pelayanan, ada orang Manado yang kalau istilahnya tuh kalau nggak ada dia nggak rame saudara, luar biasa gitu saudara. Intinya saya ketemu orang-orang yang luar biasa, saudara. Dan saya bersyukur akan itu. Tuhan percayakan ada ketemu orang-orang yang luar biasa tadi, saudara. Termasuk juga dengan jemaat-jemaat yang saya layani, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan taruh itu dalam hati saya. Tapi saya mau beritahu saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, walaupun luar biasa, tapi sesuatu bisa tetap terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sebagai dalam kehidupan keluarga, dalam lingkungan pelayanan, atau apapun juga sesuatu bisa terjadi. Bisa ada konflik, bisa ada gesekan dan sebagainya, itu bisa terjadi Bapak Saudara. Ya. Namun saya belajar saudara, seperti firman Tuhan ingatkan, hidup oleh roh dan mati dalam kedagingan saudara. Ya. Saya belajar untuk tidak meresponi, ya, tidak berespon untuk hal-hal yang mungkin baik ataupun yang tidak baik, saudara. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan saya untuk tetap fokus kepada panggilan saya, kepada tujuan hidup saya yang sesungguhnya. Ya, untuk saya tidak berubah setia, saudara. Untuk saya tidak berubah kepada tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan yang sudah panggil saya sebagai hamba Tuhan.
untuk saya tetap setia di dalamnya. Saya bersyukur akan itu, saudara. Dan itu yang saya bisa saksikan malam hari ini buat saudara saya, buat saudara dimanapun saudara berada. Sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan Tuhan percayakan di gereja ini, ya, bagi banyak jemaat juga, saya bersyukur, saudara. Saya tahu semua karena Tuhan, bukan karena kuat gagah saya, saudara. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Itu sebabnya hendaklah hidup kita, ya, saya catat di sini, jangan menjadi batu sandungan, saudara. Ya. Walaupun memang kita jangan merespon, tapi biarlah buat kita sendiri, ya, termasuk buat saya juga pribadi, saya berdoa saya usahakan semaksimal mungkin saya tidak menjadi batu sandungan, saudara. Saya tidak membuat orang mungkin menjadi kecewa. Saya tidak menjadi orang yang justru sekali lagi tidak memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sebaliknya saya biar menjadi berkat buat mereka. Dan yang berikutnya yang juga saya catat di sini, biarlah hidup saya percaya waktu kita lakukan itu, hidup oleh roh, mati dalam daging. Tidak pusing dengan keadaan-keadaan kita sekeliling kita, yang mungkin kita bisa membuat kita berubah, ya, setia dari Tuhan, atau mungkin kita lupa sama Tuhan. Maka saya percaya hidup kita akan lebih tenang, Bapak Saudara. Ya, hidup kita akan lebih tenang kalau kita sekali lagi tidak dipusingkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara saya. Seperti ada istilah, memang saudara, kita harus belajar untuk bisa menerima, bersyukur dengan apa yang orang lain alami. Ada yang berkata bahwa akan lebih mudah kita merasakan kesedihan ketika orang lain mengalami kesusahan. Mungkin akan lebih mudah dan kita bisa berkata, aduh, yang sabar ya, kuat ya Pak, Bu, Saudara, ya, Tuhan pasti tolong saudara, Tuhan pasti akan berkati saudara, Tuhan gak akan tinggalkan saudara. Akan lebih mudah seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita lihat seseorang yang mengalami kesusahan dan kita bisa menghibur dia, mungkin akan lebih mudah kita merasa berempati, kira-kira gitu. Akan jauh lebih mudah dibanding ketika kita melihat orang-orang yang dekat dengan kita itu mengalami keadaan yang baik. Mereka mungkin lebih diberkati dari kita, mereka lebih beruntung dari kita, mereka lebih dipakai Tuhan lebih dari kita. Saudara, seakan-akan Tuhan ingatkan, apakah kita bisa berkata, oh bro, puji Tuhan kamu dipakai Tuhan lebih dari saya. Puji Tuhan kamu bisa diberkati lebih dari saya, lebih beruntung dari saya. Sis, wah luar biasa kamu. Saya ikut bersuka cita, saya bisa ikut senang. Saudara, ini hamba Tuhan berkata, ada hamba Tuhan berkata, dan ini mungkin benar Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan malam hari ini, ayo hidup oleh roh, mati dalam daging. Artinya bahwa kita tidak tidak merespon yang salah, ya, tidak menganggap, tidak dipusingkan dengan hal-hal yang demikian. Tapi biarlah kita tetap fokus, saudara, ya, tetap fokus kepada panggilan, kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan, apa yang Tuhan sudah nyatakan buat saudara dan saya, untuk kita lakukan bagian kita, saudara, dan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi katakan untuk kita hidup oleh roh, mati dalam daging. Kenapa? Karena orang yang akan mati dia tidak akan fokus pada hal yang fana atau kepada yang sementara, tapi kepada kekekalan. Yang kedua yang saya catat di sini, orang mati tidak akan meresponi apapun yang terjadi, baik itu baik atau buruk, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya catat di sini, bahwa percayalah kemuliaan kebangkitan orang mati, saudara, itu lebih dahsyat apabila dibandingkan dengan kesembuhan orang sakit, saudara. Nah, saudara, bukan berarti atau saya mengecilkan mujizat yang terjadi ketika orang sakit disembuhkan.
Bahkan yang sakit yang kecil sekalipun, yang sepele sekalipun, mungkin sakit pilek, batuk sembuh, itu kayaknya kurang dahsyat Pak, dibanding mungkin ketika sakit kanker sembuh. Oh mungkin tidak begitu, saya tidak mengecilkan itu. Ya, semua tetap mujizat dan semua Tuhan yang melakukan, dan semuanya kita kembalikan bagi Tuhan. Kita bersyukur buat semuanya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri saudara, dan ini yang dicatat juga dalam Alkitab, ya firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-11 Bapak Ibu Saudara, ya di situ diceritakan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 40. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 11 maksud saya, ya, ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke 57, tapi saya nggak akan baca semua. Di situ kita bisa lihat ayat sampai 44, Yohanes pasal 11 1 sampai 44. Di situ ada judulnya dikatakan Lazarus dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam cerita ini Saudara, saya percaya setiap kita pernah baca ayat ini, atau mungkin ada hamba Tuhan yang mengkhotbahkan ini Saudara. Nah, Lazarus dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, diceritakan bagaimana Lazarus itu Saudara menderita sakit, Alkitab berkata. Dan murid-murid mendengar kabar itu. Ya, diberitahukan kepada murid-murid, Lazarus sakit. Ya. Kenapa? Mungkin keluarga, saudara-saudari Lazarus berharap murid-murid menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, murid-murid sampaikan kepada Tuhan Yesus. Guru, Lazarus sakit. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Alkitab mencatat ya, bahwa ternyata walaupun murid-murid sudah menyampaikan kabar itu kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tahu, apalagi kita tahu juga bagaimana Tuhan Yesus cukup dekat dengan keluarga saudara dari Lazarus, termasuk dengan Lazarus sendiri Tuhan Yesus cukup dekat. Kenapa? Karena Lazarus punya saudara yang namanya Maria dan Marta, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus cukup dekat dengan keluarga ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Alkitab mencatat ya, bahwa ternyata waktu setelah Yesus mendengar kabar itu bahwa Lazarus sakit, yang sempat awalnya waktu saya baca cerita ini saudara, saya sempat kaget karena Yesus tidak segera datang saudara untuk menyembuhkan sakit Lazarus saudara. Jujur secara manusia mungkin saya sempat heran gitu saudara, waktu awal saya pertama kali baca cerita ini. Dan tanpa menganggap bahwa saya ini pendeta yang luar biasa, tidak saudara. Tapi saya sempat saudara, ini menjadi prinsip dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, bahwa Tuhan, saya mau melayani Tuhan gitu ya saudara. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak mau lakukan pelayanan itu, dan saya siap untuk lakukan itu. Itu yang menjadi prinsip dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, dan saya mau lakukan saudara buat Tuhan. Sekali lagi, mungkin orang gak mau lakukan itu, saya akan lakukan itu saudara. Makanya saya sempat saya merasa bahwa saya ini dapat gelar, walaupun saya bukan orang Batak, saya dapat gelar Simatupang Bapak Saudara. Tapi bukan marga itu sebenarnya, tapi panggilan siang malam tunggu panggilan gitu saudara. Nah saudara, kenapa? Karena saya berusaha untuk berikan yang terbaik gitu saudara. Saya berusaha melayani jemaat yang Tuhan percayakan, khususnya yang sakit gitu saudara. Ya, termasuk yang mungkin dipanggil Tuhan dan sebagainya. Ketika saya mendengar ya, ada jemaat yang sakit, Pak bisa gak Pak Pendeta tolong doakan, saya akan berusaha saudara. Dan istri saya menjadi saksinya bagaimana dalam pelayanan saya saudara, sebagai hamba Tuhan saya berusaha, walaupun kadang-kadang menjadi pergumulan juga saudara. Ya, berapa kali ketika saya baru pulang dari
pelayanan yang lain, kemudian sampai rumah, ini bicara sebelum pandemi gitu, Bapak Ibu Saudara. Saya baru sampai rumah rasanya wah capek sekali dan saya mau istirahat Bapak Ibu Saudara. Ya, minimal mungkin saya mau bersama dengan keluarga. Tiba-tiba ada yang telepon, Pak Pendeta tolong doakan. Dan saya langsung bicara kepada istri saya harus pergi lagi. Ya. Dan itu sering Saudara, bukan hanya sekedar pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam sekalipun. Ya, itu bisa terjadi. Mungkin jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 4 pagi, ya, itu bisa terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya sekali lagi, saya berusaha walaupun kadang-kadang saya juga berkata, Tuhan tolong saya, mampukan saya, kuatkan saya juga. Untuk saya bisa melayani Tuhan, melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Itu yang saya rasakan Saudara. Tapi waktu saya baca ayat ini Saudara, saya sempat kaget kenapa Tuhan Yesus loh Bapak Ibu Saudara. Bukannya seorang pendeta gitu Saudara. Tapi Tuhan Yesus. Justru waktu dia mendengar kabar Lazarus sakit Saudara. Apa yang terjadi? Yesus tidak segera datang kepada Lazarus. Ya, bahkan Alkitab mencatat bahwa Tuhan seakan-akan sengaja gitu Saudara. Membiarkan itu terjadi. Sampai kemudian kita mencatat 4 hari kemudian gitu Saudara, setelah Lazarus mati, meninggal gitu Saudara. Barulah Yesus berkata, ayo. Ya. Yesus berkata kepada murid, mari kita datang kepada Lazarus. Dan sebagai manusia mungkin seperti saya juga tadi katakan. Saya katakan saya juga bingung kok Tuhan Yesus kok lakukan itu. Enggak cepet-cepet datang berdoa gitu. Ya. Murid-murid berpikir, maksudnya apa Tuhan Yesus untuk datang ke Lazarus? Lazarus kan udah mati. Oh mungkin biar kita juga dimarahin keluarganya lah mungkin. Murid-murid berpikir seperti itu. Keluarganya kan marah sekali sama kita. Ya udah kita ikut dimarahin lah, nggak apa-apa lah, ya kan? Ya gimana resiko jadi murid Tuhan Yesus, gitu Saudara. Kalau gurunya dimarahin, kita juga siap dimarahin lah. Saudara, itu yang terjadi Bapak Saudara. Secara manusia Tuhan terlambat. Dan itu yang terjadi Saudara. Singkat cerita, waktu Yesus datang kepada keluarga Lazarus, berjumpa dengan Maria dan Marta, Saudara. Maria dan Marta berkata, Tuhan, sekiranya kamu tidak terlambat, pasti Lazarus akan disembuhkan. Ya. Saudara, secara manusia memang sudah terlambat, Saudara. Ya, kenapa Lazarus sudah mati 4 hari dan sudah berbau mungkin. Ya. Dan ini juga yang mungkin jujur sering kita alami, kita rasakan. Saya merasakan juga, saya bisa mengerti kadang-kadang ketika saya melayani banyak jemaat. Saya ketemu dengan banyak orang yang, Pak Pendeta rasanya saya udah give up. Saya udah menyerah Pak Pendeta. Saya tidak bisa apa-apa lagi. Keadaan begitu sulit buat saya. Tidak ada lagi pengharapan, tidak lagi jalan keluar. Saya melihat seperti itu dan saya bisa merasakan itu. Dan saya juga sering berdoa, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan gak tolong bla 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 yang lain? Itu yang saya juga sering rasakan. Atau mungkin juga sebagai hamba Tuhan saya juga merasakan ada keadaan-keadaan yang sulit. Yang saya sempat juga berpikir Tuhan seakan-akan kok terlambat. Ya, kok terlambat? Kenapa Tuhan gak juga tolong? Gitu. Tapi ternyata Alkitab mencatat, Alkitab mengajar kita, mengingatkan kita bahwa bagi Tuhan tetap tidak terlambat. Amin Bapak Saudara. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Mungkin sebagai manusia kita berkata Tuhan sudah terlambat. Segala-galanya sudah hancur, kacau. Dan tidak bisa dipulihkan kembali. Tidak bisa saya tidak melihat Tuhan lagi. Saya udahlah percuma lah. Udahlah percuma untuk ngomong-ngomong Tuhan itu percuma deh. Saudara, tapi Tuhan ingatkan sekali lagi. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Amin saudara. Sebaliknya Bapak Saudara. Tuhan punya rencana yang jauh lebih dahsyat. Jauh lebih indah. Dalam kehidupan saudara saya. Sama seperti yang Tuhan lihat itu dalam kehidupan Lazarus. Saudara.
Atau mungkin kematian Lazarus lebih tepat. Makanya saya katakan kemuliaan kebangkitan orang mati jauh lebih dahsyat dibanding kesembuhan orang sakit. Maksudnya bahwa Tuhan lihat ada kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan akan nyatakan. Ya, mungkin buat keluarga saudara-saudara Lazarus terlambat, tapi justru saudara, ketika Lazarus mengalami kematian yang sudah 4 hari mati, saudara, kemudian Yesus datang ke sana dan bukan sekedar menyembuhkan Lazarus yang sakit, saudara, tapi bahkan terjadi bahwa Lazarus, Yesus berkata pada Lazarus, "Hai Lazarus, bangkit dan keluarlah." Ya. Dan Lazarus bangkit dan berjalan, saudara. Saudara, ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Tidak ada kata terlambat, saudara. Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mampukan saudara saya untuk dan berkata, dan Tuhan juga mau berkata buat saudara malam hari ini, bangkit, hiduplah kembali, berjalanlah kembali. Ya, dalam rencana Tuhan, dalam apa yang Tuhan sudah tentukan buat saudara saya. Dan saya tutup dengan ini, saudara. Ya, biarlah kita tetap percaya, saudara. Kita mungkin sekali lagi sudah seperti orang mati atau tidak berdaya, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kita. Tapi percayalah sekali lagi bahwa kita harus ingat ada Tuhan. Dan memang cuma Tuhan, saya mau katakan. Manusia tidak bisa lakukan. Tapi saya katakan cuma Tuhan yang sanggup yang mampu dan akan menolong kita, akan membangkitkan kita kembali, memulihkan kita kembali, membebaskan kita kembali, memberkati kita kembali. Cuma Tuhan, saudara. Ya. Ayo, saya akan perpanjang lagi firman Tuhan, tapi biarlah kita percaya. Ya. Firman Tuhan malam hari ini. Ya, sebabnya biarlah buka hati kita, saudara, untuk Tuhan lebih lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang indah malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mungkin singkat dan sederhana. Namun hamba berdoa Tuhan buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, di rumah-rumah. Oh ralaba syakaralaba, keluarga demi keluarga. Tuhan, Kau yang tahu persis, Kau yang ada bersama dengan mereka malam hari ini. Engkau yang tahu persis Tuhan apa yang jadi pergumulan umat-Mu, Tuhan. Dan mari hamba berdoa, nyatakan kemuliaan-Mu. Biasa seperti Engkau katakan pada Lazarus, bangkit dan berjalan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Nyatakan dan nyata kemuliaan Tuhan dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau sanggup Tuhan mengupakan segala sesuatu kembali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan. Tuhan juga sanggup berkati umat-Mu dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur buat malam hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saudara-saudara boleh siapkan persembahan saudara. Ada 3 cara untuk saudara bisa memberikan persembahan. Yang pertama, saudara bisa melakukan transfer ya ke rekening yang sudah tersedia yang ada di layar saudara. Saudara bisa transfer untuk persembahan saudara. Dan yang kedua, saudara bisa men-scan QR list saudara ya. Dan saudara bisa memberikan persembahan saudara juga melalui QR list. Dan yang ketiga, saudara juga bisa masukkan persembahan saudara di amplop yang ada. Dan kemudian saudara bisa masukkan di gereja ya, di kotak yang sudah disediakan. Makasih buat persembahan saudara, dan saya percaya Tuhan akan berkati apapun yang kita berikan kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan akhiri untuk Cool Online malam hari ini, saudara. Dan marilah kita akan sekali lagi berdoa dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih sekali lagi buat malam hari ini.
Terima kasih buat kehadiran-Mu yang kami percaya dan rasakan itu Tuhan. Kami percaya Engkau baik buat kami. Engkau tetap Allah yang setia buat kami apapun keadaan kami Tuhan. Tuhan ingatkan untuk kami hidup oleh roh dan mati dalam daging. Karena kami adalah makhluk roh Tuhan. Engkau sudah panggil kami. Dan mau berdoa biar kami boleh tetap setia sampai pada akhirnya. Apapun jadi keadaan kami tidak mengubah Tuhan tujuan hidup kami yang Tuhan sudah tentukan. Dan kami percaya kami akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kami katakan malam hari ini Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu sekali lagi. Kami rindu untuk melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan mari Engkau yang berkati umat-Mu sekali lagi. Mari saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Saya persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus. Menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang 2 kali menjemput kita semua di awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.